Halo, Assalamualaikum. Nama saya Aziza, founder dari Roti Panas by Aisyah, dan Saya Maman Rahmansyah dari Roti Panas by Aisyah. Kami dari member Bina batch pertama. Sesuai dengan passion untuk menciptakan inovasi bisnis dan sosial, pada tahun 2023, DKK Consulting meluncurkan program inkubasi yang diberi nama BINA, atau Business Incubation and Networking Access. Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam program inkubasi dan akselerasi, DKK Consulting melalui BINA ingin mendorong pertumbuhan UKM dan startup di Jabodetabek. BINA merupakan program inkubasi bisnis berdurasi 3 bulan dari DKK Consulting yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas usaha dari UKM maupun startup digital. Peningkatan ini diharapkan akan terjadi dalam 6 aspek, yaitu peningkatan kualitas produk dan brand, penciptaan dan pengukuran dampak sosial, peningkatan pengetahuan dan kapasitas founder, perluasan akses pasar dan peningkatan traction, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, serta praktek keuangan yang sehat dan akses pendanaan. Dengan mengikuti program BINA, kawan-kawan UKM atau startup digital akan mendapatkan beberapa benefit sebagai berikut: pelatihan, akses pendanaan dan pembiayaan, network, mentorship, development buddy, dan tentunya program ini gratis. Ini dia BINA by DKK. gak bisa itu. Jadi Roti Panas by Aisyah ini berawal dari kegagalan bisnis kerjasama. Jadi Ramadan di tahun 2022 itu kita mengalami kegagalan bisnis di kerjasama. Jadi sisanya, jadi gagal bisnis, jadi tersisa tepung terigu itu sebanyak 16 karung. Tuh, jadi 16 karung itu kan lebaran ya, itu bulan Mei. Nah, habis lebaran itu kita bingung, ini mau diapain ya? Kita jualan terus juga nggak setiap hari, terus jualan cookies juga udah lewat gitu. Akhirnya selesai trial, udah pokoknya ini harus jadi sesuatu. Akhirnya mencoba beberapa resep, kita harus kayaknya bikin roti cocok, saya bilang. Nah, ini kita trial and error, kita bikin roti, tapi kita bikin roti yang berbeda dengan yang sudah ada. Makanya kita bikin namanya apa ya? Gitu. Jadi roti panas gitu. Karena kemarin cookiesnya adalah mereknya Aisyah, jadi kita bikin roti panas by Aisyah. Concernnya sih pasti kita berdua dari bahan baku ya. Bahan baku. Dari bahan baku itu kita berdua tuh selektif banget tentang bahan baku. Jadi karena saya makan, anak-anak makan, keluarga kita makan, jadi ya yang kita makan itu harus orang juga bisa makan dan tentunya aman. Contohnya kan kalau misalnya pemilihan mistis lah, itu kita kan ngerasain ngendal gitu, getir gitu. Nah, kita sortir itu, dapet yang bagus. Coklat juga feelingnya kita juga beberapa sortir gitu. Saya bilang nggak apa-apa mahal, tapi kita bisa naikin quantity, terus kita bisa ketemu dengan supplier, itu akan memotong cost lah. Kalau untuk karena kita memang jualnya offline di toko, jadi kita udah kasih tahu jam-jam panasnya. Jadi kita buka tuh jam 5.30 kita udah prepare, jam 6 itu kita sudah ready. Jadi kadang customer juga nanya, ini kalau kita mau dapetin panas, saya kasih tahu jam-jam pemanggangannya, ya. Gitu. Jadi kita kasih tahu batch pemanggangan. Jadi batch pagi pemanggangan itu dari jam 5.30 sampai jam 7.30. Itu kalau kalian datang itu pasti panas, itu fresh. Nanti batch keduanya lagi dari jam 9 ya. Iya. Terus kalau nggak panas diapain? Gimana? Saya sebenarnya ada ini masukan itu dari customer, justru dari customer inputannya. Jadi pernah ada dia beli banyak, terus nggak habis dalam satu hari itu, terus didiamkan, terus dimasukin ke microwave. Nah itu
pas dimakan itu masih moist, jadi teksturnya masih hampir mirip lah, nggak mungkin sama ya, pasti ada perubahan, cuman masih moist, masih lembut. Kalaupun nggak pakai microwave, pakai teflon juga bisa. Ya, jadi emang sederhana yang ada di dapur rumah tangga, iya. Gitu, misalnya punya teflon, panaskan aja gitu. Yang sudah kita lakukan di bulan ini adalah kita ada varian baru namanya roti gulung. Itu kalau untuk apa tadi? Yang apa namanya? Diferensiasi ke depannya. Inovasi ke depannya itu apa ya? Mungkin lagi R&D sih. R&D. Kita ada beberapa mungkin bocoran. Ada kayak bikin bite roti bite per bite kecil-kecil gitu. Lebih kecil lagi dari itu. Jadi perfect gitu yang sekarang kan isiannya kan di dalam. Nanti ini tuh isiannya udah kelihatan dari luar. Jadi kayak ada green tea kayak gitu-gitu. Kita sekarang sudah delegasi ke tim. Ada timnya. Sudah ada timnya, untuk tim produksi sudah berjalan. Prosesnya itu lagi-lagi ketika kita membawa sesuatu itu dari full heart kita ya. Jadi kan itu benda itu punya rasa gitu ya. Nah jadi saya tuh setiap training itu saya memberlakukan semua tim saya itu sama. Jadi resep itu sudah saya tulis gitu kan. Gagal saya bilang jangan takut gagal, jangan takut ketika kamu bikin itu kamu ngeluarin banyak bahan dan kamu gagal. Saya bilang itu kayak ngerasa bersalah kayak gitu. Ngerasa bersalah karena kan bahan dibuang-buang akhirnya bahan dibuang-buang untuk training kan. Biasanya dimarahin. Kalau saya enggak, saya bilang jangan pernah takut saya marahin, karena ini adalah proses belajar. Saya bilang itu karena saya pun sampai hari ini saya masih belajar. Saya selalu bilang itu. Jadi masih kekeluargaan juga, tapi saya ngebangun kepercayaan diri mereka untuk bisa pegang sistem produksi itu. Karena kalau enggak kita nggak bisa delegasi dan kita nggak bisa berkembang gitu. Jadi maksudnya poin yang pertama adalah kita harus percaya gitu. Pertama tadi percaya. Dan kita harus yaitu satu percaya, terus sama kita harus menceritakan full heartnya kita harus happy gitu. Ketika kita nggak happy itu nggak akan jadi gitu. Cara jualannya sih masih kita customer datang ke outlet kita, masih pembelian offline gitu. Dan kita memang lebih pagi dibandingin yang toko sebelah gitu. Kita pasti lebih pagi. Jadi kalau misalnya ada customer nanya jam 6 udah ready belum? Selalu udah ready gitu. Atau untuk sarapan kayak sebenarnya kayak kita nggak buat drive thru sengaja ya, nggak sengaja gitu. Nggak sengaja bikin drive thru, bener. Terus dia cuma naik motor 3 gitu, langsung jalan lagi, 2 jalan gitu. Kita tidak sengaja membuat itu menjadi drive thru, tapi akhirnya terbentuk seperti itu. Mungkin kedepannya mau bikin lebih mungkin iya tapi akhirnya tidak kondusif ketika customer yang naik mobil, yang jalan gitu kan, jadi nggak terganggu juga kan akhirnya. Apalagi kalau yang naik mobil di pinggir jalan kan akhirnya mengganggu lalu lintas kayak gitu sih. Jadi kita tidak sarankan juga. Sebenarnya sangat membantu untuk orang-orang atau ibu-ibu yang susah untuk sarapan, buat sarapan untuk anaknya sekolah. Emang kebanyakan kalau misalnya weekday gitu emang kebanyakan untuk sekolah, untuk karyawan bekal kayak gitu sih. Ya. Kalau awal dulu kendalanya adalah pertama kali kita punya alat seadanya. Itu menjadi kendala buat kita. Terus bagaimana kita menaikkan supaya kita tidak kerja malam, terus kita jam 2 pagi kita udah kerja, terus setengah 6 kita harus jualan. Nah itu kita harus pikirkan gitu kan. Itu kendala pertama kali sekali. Terus yang kedua ini inovasi ya. SDM itu juga sebagai kendala kita awal-awal. Karena nggak mungkin langsung smooth gitu kan. Gitu. Itu juga sama
penambahan rasa, cuman harganya up gitu. Kan harganya kan terjangkau ya, sekitar 9.000-an. Tiba-tiba kita ngeluarin produk yang harganya di atas. Nah, itu sebenarnya ada keraguan juga. Terbeli nggak nih yang di atasnya 9.000? Ternyata ada marketnya sendiri. Ternyata pas kita berjalan waktu, ternyata marketnya beda-beda. 9.000 juga ada, yang 13.000 pun ada. Bahkan sekarang harga 17.000 pun udah banyak. Jadi learning by doing. Iya, betul. Pasar itu tadi. Iya. Terus kendala-kendala itu akhirnya berjalan dengan baik seiringnya kita memperbaikinya setiap hari gitu. Jadi sebenarnya ya kendala itu pasti ada lah ya gitu. Jadi gimana kita merespon si masalah itu tadi gitu. Kenapa join Bina? Yang pertama tuh saya ragu loh sama Bina. Iya, sebenarnya ragu. jujur. Sisi interview. Di sisi interview, karena gini, banyak sekali pelatihan UMKM seperti ini itu yang setengah, yang nggak tuntas gitu loh. Akhirnya pada saat sesi interview kemarin saya tanya, maaf, ini tuh Bina tuh goalnya seperti apa? Terus apakah kita di mentoring dengan baik? Apakah kita diarahkan dengan masalah yang kita punya? Jadi yang saya rasakan tuh jangan sampai ibaratnya nih ya, kita sakit panu tapi dikasih obat batuk gitu kan, nggak sembuh gitu kan. Itu jadi akhirnya ibaratnya tuh seperti itu. Tapi ekspektasi saya tentang Bina yang tadinya minus sekarang tuh udah plus banget. Oh Masya Allah, jadi saya tuh dari hari pertama terus wah gila gitu, maksudnya ternyata habis hari pertama terus ada arahan mentoring. Hari pertama jujur kita baru tahu ada social impact. Apalagi masalah social impact itu kita tuh yang baru tersadar, oh ternyata tanpa sadar yang kita sudah lakukan adalah itu namanya social impact gitu loh. Gitu. Iya. Yang saya itu adalah tim saya tuh pertama lulus SMA, yang bener-bener baru lulus, belum ada ijazah. Tapi saya terima karena saya yakin, karena saya juga pernah berada di posisinya mereka, bahwa kalau setiap orang mau belajar itu pasti bisa. Yang nggak bisa itu yang kita nggak mau, kayak gitu kan. Saya bimbing, terus saya arahkan kalau memang mau kuliah dan bisa dari hasil dari sini itu lebih baik. Tapi saya selalu bilang kuliah itu bukan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, saya bilang itu, tapi kamu bisa mendapatkan teman yang lebih luas, wawasan yang lebih luas. Saya selalu mengarahkannya seperti itu. Akhirnya di tahun kedua mereka kuliah. Oh iya, dan sekarang sudah semester 3 dan masih sama saya. Itu jadi akhirnya dari yang lulus SMA yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang tuh udah bisa attitude-nya lebih baik, kemudian cara bicaranya juga lebih terarah, karena kan dia mengerjakan tugas dan sudah nggak malu-malu. Tadinya tuh malu-malu, yang nggak pede, yang semuanya apa yang saya suruh dia kerjakan. Kalau sekarang kita sudah seperti teman, oh ini nggak bisa Bu, yang kendalanya seperti ini. Jadi seperti mendapatkan teman diskusi akhirnya kan, itu karena bukan karena bimbingan saya, tapi arahan-arahan yang saya pengen tuh ya memang seperti itu dijalankan gitu. Jadi karena empowering people ya. Iya gitu. Jadi kita happy banget. Jadi ketika dia kuliah, tapi saya sama-sama tanyakan kendala kuliahnya apa, terus kalau memang apa yang dirasakan, enggak Bu, sampai saat itu masih baik gitu. Jadi sangat loyal sampai hari ini. Karena meskipun saat kita lagi drop-dropnya pun dia masih di rumah dulu ya. Itu dia oke. Iya. Terus kita lagi jalan lagi, dipanggil lagi. Iya, gitu. Jadi saya pengen ada namanya Nisa ya. Saya thank you sama Nisa. Saya pengen ada Nisa lainnya yang berada di Roti Panas. Tidak hanya itu, juga ada yang lulusan SMP. juga saya juga arahkan seperti itu. Nanti pengennya seperti itu. Kalau mereka pengennya seperti itu. Lebih konsen ke pendidikan, karena saya dulu ngerasain lulus SMA nggak punya biaya pendidikan dan saya harus kerja gitu loh, dan saya harus ya bayar kuliah sendiri sampai lulus gitu, dan itu bisa gitu. Jadi kan harusnya itu bisa gitu, bukan hal yang susah gitu. Sampai yang sudah mentoring kedua ini udah sangat baik sekali. Jadi memang pembicaranya, mentornya itu tuh sesuai dengan masalah yang kita punya gitu kan.
Nah harapannya itu closingnya sesuai dengan harapan juga nih. Closingnya. Jadi maksudnya arahannya tuh sesuai misalkan oke, lu masalahnya ini kemarin udah belajar digital marketing, ini udah terarah. Jujur di mentoring yang bulan ini itu udah kena banget. Maksudnya apa yang kita punya masalah selama ini itu tuh terjawab semua di sesi mentoring bulan ini. Karena relate semua dari yang sesi mentoring mentor, kemudian kemarin dengan pembicara Mas Ari, kemudian hari ini ada praktisi dan ada sesi mentoring juga dengan Mbak Sandra. Itu relate semua sih. Jadi harapannya saya satu linear gitu loh, sampai ujungnya itu ada hasilnya gitu. Misalkan saya goalnya adalah ke B atau ke Z gitu. Jadi arahannya memang A dulu, B dulu, C dulu gitu. Jadi nggak perlu lompat gitu. Karena biasanya ada yang seperti ini juga, itu tuh lompat-lompat tuh dalam arti silabus ya. Kayak silabus itu nggak sesuai gitu loh. Maksudnya disamaratakan semua UMKM punya masalah yang sama. Padahal kan semua bisnis masalahnya berbeda-beda, penanganan juga berbeda-beda gitu. Dan di Bina ini kayaknya begitu. Jadi yang kita rasakan adalah oh iya gue punya masalah ini, ternyata dikasihnya ini gitu. Itu jadi ya aduh keren banget buat Bina. Makasih banyak dan kesempatannya untuk bisa masuk di batch pertama ini. Mudah-mudahan di batch berikutnya lebih baik lagi dan merasakan apa yang saya rasakan juga, kebermanfaatan itu gitu. Thank you. Ya, sama-sama.